اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقهم على إقامة الدين. رب احلنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan setelah 1 bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan.
hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan nafsu dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri pada yang kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridho ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam dan iman, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah sampai kita kufurkan. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan. Gema takbir, tahlil, tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia. Sahur menyaut membawa di angkasa, mengiringi hamba-hamba Allah yang baru saja usai berpuasa, menahan nafsu lapar dan dahaga untuk meraih keridhoannya. Kini menyambut dan mengiringi hari dan suci, harinya umat Islam sedunia, hari raya Idul Fitri. Kembali kita pada kesucian diri setelah sempat tercemari kotoran dosa dan maksiat selama ini, kembali fitrah di hadapan Sang Ilahi Rabbi. Ini semua adalah wujud dari rasa syukur kegembiraan atas segala karunia yang bertabur, menghilangkan segala sifat sombong lagi takabur, menepikan segala perilaku kufur hingga mendapat ampunan Sang Ghafur. Kita masih bisa bersyukur dengan membeli dan memakai pakaian baru, maka aneka kue kesukaan, bertamasya ke tempat-tempat wisata, atau sekedar bertemu keluarga atau bercandaria. Sementara betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa menikmati hari raya hari ini layaknya kita. Betapa nasib derita mereka yang berada di pengungsian Lebanon, jalur Gaza yang diblokir, juga nasib sebagian kaum muslimin di Suriah, Rohingya, dan Kashmir, terlebih saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, Palestina dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan melindungi. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dalam tradisi bangsa Indonesia, hari raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran yang memiliki arti selesai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. Maka ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari ini Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkan dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi seperti taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita. Ini adalah kata-kata selamat yang diajarkan agama Islam yang menunjukkan akan adanya ikatan cinta dan persaudaraan yang tinggi, sehingga pada kalimat singkat tersebut mengajarkan akan ketulusan dan kesucian hati untuk mengakhiri segala permusuhan yang pernah ada di dalam hati kepada sesama muslim dan khususnya kepada kerabat. Seperti begitu juga doa waj'alna wa huwa iyyakum minal a'idina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung
sebuah doa dan berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salatul fitri rahimakumullah, kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni mudik. Semua tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang kampung melihat kembali tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan sanak keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja, di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan material dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti telepon, media sosial maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan dan bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang jelang lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi, walau berada di tengah hutan dan pucuk gunung yang tinggi. Sekalipun kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ma atyabati min baladin wa ahabbani ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma kasamtu khairak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah indahnya dirimu Mekah, engkaulah yang paling aku cintai. Seandainya saja penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, kita hormati, dan kita patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini, karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya,
kemarahan mereka adalah merupakan semua kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain wa subhullah fi subhil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar, apalagi kata memukulnya kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bagaimana Islam mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang pandai berterima kasih. Kita diajarkan agar pandai berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kita juga diajarkan agar pandai berterima kasih atas budi baiknya kedua orang tua, yaitu dengan jalan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, menghormati, bertutur kata dengan lemah lembut, serta mentaati perintah keduanya selain perintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali memandang mereka dengan mata melotot. Jangan pula kita membuat sedih mereka karena tangisan kedua orang tua kita yang disebabkan perbuatan dan perkataan kita, termasuk sebuah kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua dapat mengantarkan kepada kematian dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, telah diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah melihat ada seorang pemuda istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggendong seorang wanita tua renta ditaruh di atas punggungnya. Lalu pemuda tersebut bertawaf di Ka'bah yang suci untuk menghajikan ibunya. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah mereka berdoa, ya Allah, ampuni semua dosa ibuku, kata pemuda. Bagaimana dengan dosamu, nak? Tanya sang ibu keheranan. Pemuda itu menjawab, dengan diampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu bertanya kepada pemuda tersebut, siapakah wanita tua renta ini? Maka pemuda tersebut menjawab, wahai Ibnu Umar, sesungguhnya beliau adalah ibundaku. Apakah kamu melihat diriku ini telah terhitung memenuhi haknya ibundaku? Maka Abdullah bin Umar menjawab, wallahi mahma fa'alta biha famayya bila dzalika tulqa wa akidatan tulqha fiha sya'atan ila jatiha. Demi Allah, apapun yang telah kamu perbuat terhadap ibundamu, maka selamanya tidak akan dapat sebanding yang demikian itu dengan pengorbanan rasa sakitnya ibundamu ketika di saat ia merasakan pedihnya satu pembukaan dari pembukaan rahimnya ketika melahirkan dirimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua atas segala hilaf dan kesalahan yang selama ini telah kita berbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah dan demi Rasulullah SAW, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang mudah kepada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman dan Islam mereka serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-orang Engkau yang Engkau cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di lebaran kali ini mari kita raih kedua tangannya, peluk tubuh mereka yang dulu kekar merawat kita, namun sekarang sudah mulai keriput dan lemah termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua mumpung masih ada untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupakan nasib mereka di dalam alam barzakh. Mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusatnya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan, dan sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih dan prihatin ketika kita tidak mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Bagi yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, janganlah dan kunjungilah, jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari kesuksesan apapun kita tak akan lepas dari doa orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah ancaman dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita kenang perjuangan mereka ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergeletak sakit dan tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaian ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah, tak berdaya, sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Oleh karenanya, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan iman saatnya nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, selain kepada orang tua
Mari juga kita saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama, sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum spesial untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapat kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratin ibadil muttaqin. Qala ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nasra 'abdahu wa asabun lahu wa samal azab wahdahu. La ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddadina wa satarujana wa muallimina wa liman asala ilaina wa rusulha bil huquqi alaina. Allahumma adfa 'anna al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyufa wal khalifata was sadaqata wal mihan ma dhuhara minha wa ma batan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana sabaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zalamna
الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله